Saya bilang naga, entah kenapa kepala saya ini berpikir kalau itu naga. Dan ada juga saya ngelihat kayak sisik, nah gitu, kayak jalan gitu mas. Di atas kan ini bukit, ini tempat berdoanya. Saya ngeliat di situ. Astagfirullahaladzim, ini apa ya Allah? Saya lihat itu di atasnya lagi, ternyata ada tempat pemandian. Pemandian yang cantik-cantik, dewi-dewi lah kasarnya. Kenapa saya bilang itu? Karena saya ngelihat dewi-dewi lagi mandi, apa segala macam. Pas noleh, baru seram. Noleh ke saya baru seram. Akhirnya saya mengurungkan niat buat itu. Tapi di kuping kanan ini tetap ngeraung. Di kuping kiri itu sama, cuman tipis. Giliran saya yang berdoa, setelah teman saya selesai ini nangis, udah kelar, gak sakit lagi kepalanya. Giliran saya yang berdoa, muncul lagi suara itu mas. Tapi bukan ngeraung. Saya berpikir, ini kayaknya suara yang tadi deh, yang ngeraung nih. Cuman dia bilang, lek misale merini meneh, ingat karo leluhur, mampiro ojo lali. Saya nggak bisa bahasa halusnya ya, mungkin artinya tuh seperti itu. Disuruh ingat ke situ lagi. Iki koncomu tak template no 1. Cobain, ojo sampai ngono meneh. Saya bingung. Badan gemeter, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa minta tolong aja, berdoa segala macam, udah sampai jet lah itu. Saya bilang, mas tadi saya dengar suara kayak gini bahasanya, bahasa halusnya. Karena saya nggak bisa bahasa halus, mungkin kasarnya kayak gini mas, mohon maaf ya. Saya bilang seperti itu tadi. Dijawablah sama masnya, itu temanmu tuh ditemplein 1 wanita buat melihat apakah dia masih berbuat kayak gitu lagi. Karena niat kita kan bermalam untuk yang namanya ngedapetin, bukan ngedapetin sih, itu namanya melihat pusatnya kerajaan itu. Kan diajak sama masnya ini, boleh katanya, boleh, nggak apa-apa. Saya melihat itu cewek, memang cantik, cakep, saya bilang cakep lah, pakai selendang ungu, di sini pakai emas-emas, cuma di sini ada mahkota, tapi bukan mahkota, kayak sejenis mahkota kecil lah. Ngegandeng teman saya. Nah, dilala pas waktu kita mau turun, motor ini mati, nggak jalan ya kan? Oh bentar, katanya mas ya, bentar, coba kamu lagi ke sana, ke belakang dulu ke tempat itu tadi berdoa. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Digituin. Saya kan ngecek ya, HP atau barang-barang kan, saya buka atas, nggak ada mas kayaknya. Udah coba ke sana aja dulu. Akhirnya saya balik ke sana. Saya cek kok nggak ada, ya apa ini maksud? Saya pikir oh mungkin ini dupa ini belum dibersihin. Saya berpikirnya gitu. Saya bersihin dupa, saya taruh sama canangnya, saya beresin di bawah. Karena nggak ada tong sampah, yaudah saya pinggirin aja, yang penting rapi ya kan. Saya turun lagi ke motor, tangan saya dong ditarik sebelah sini. Sempet mau jatuh, tapi nggak bisa jatuh. Kayak kita udah mau jatuh nih, tapi nggak bisa jatuh, kayak ditarik sebelah sini, kayak ada yang nahan. Nah, Mas Nur lari ke saya. Kenapa? Enggak mas, saya mau jatuh tadi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sambil dipegangin lagi, saya turun. Pas waktu turun, saya kan biasa suka benerin spion tuh, spion motor ya kan. Saya benerin spion, kayak ada yang meluk saya mas. Dan yang saya perhatiin, ini kayaknya yang tadi di atas deh, yang pemandian itu deh. Karena baunya itu udah beda. Baunya harum-harum wangi-wangian lah. Wah, gimana nih ya? Kayak meluk tapi nggak dipeluk, cuma anget sebelah sini. Diem di motor mikir lagi ya kan. Mas, saya kayak dipeluk mas gitu. Gimana nih? Wah, udah mikir aneh-aneh lah istilahnya. Nggak apa-apa, dia cuman nemenin aja gitu katanya kan. Itu udah hakikatnya kamu gitu kan. Hakikat dari mana ya kan, kita baru pertama kesini. Habis itu jalan, kita santai di pos pertama yang tempat-tempat orang istirahat. Santai di sana, kita ngobrol. Mau nginep nggak? Barang bawaan kurang nih mas, kayak mungkin perbekalan segala macam ya kan. Nggak apa-apa, bisa beli gitu kan. Saya bilang lagi, mas kayaknya ganti hari aja deh,
kita cari hari baik lagi. Habis itu kita kesini lagi gimana buat perlengkapan, karena senter kan cuma 2 nih mas, senter kepala kan cuma 2, kita nggak bawa senter apa-apa selain HP aja. Kata masnya, oh boleh, tapi gini ya, kalau misalkan firasatmu jelek, lebih baik kamu berdoa aja mulai dari sekarang. Kenapa gitu mas? Sini pojok aja, ke pojok berdua, diliatin. Itu yang namanya cewek itu jelas di depan mata saya, jelas itu. Saya kicep, diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini hakikatnya untuk kamu. Oh iya, kalau gitu apa yang harus saya lakuin nih? Saya nggak mau ada kayak begini-begini gitu loh, nggak mau kayak ada begini-begini. Dia bilang nggak bisa, tapi nanti dia lepas sendirinya kalau kamu sudah sampai ke Bali, karena udah beda. Bener mas, bener. Pas waktu setelah dibilang gitu kan kita balik tuh ke warung, kita pulang saya nganterin masnya itu ke Muncar, saya mau balik jalan. Di jalan itu mas ada preman, asli ada preman. Di kita di stop, dipalakin lah, karena premannya itu udah bawa senjata kan. Kita juga habis dari tempat itu kan juga bingung lah. Saya mau ngasih duit ini mas, kabur. Entah kenapa, entah mas saya percaya atau nggak, mereka orang ini kabur. Ngeliat saya tuh kabur. Saya lihat lagi, si cewek itu memang ada terus di samping saya. Ah, bodo amat lah, pulang lah. Saya pulang, malamnya saya mimpi ditarik lagi ke alas itu, kayak bangun tiba-tiba ditarik ke sana. Pas di sana itu saya ngeliat mas, ada lorong, samping itu kayak api-api itu loh, buat penerangan itu. Saya jalan, entah kenapa saya tuh jalan aja, jalan, pas dibuka, lihat Allah bener, itu kerajaannya. Saya bilang itu kerajaan karena megah, saya bilang megah, terus banyak lalu lalang orang, tapi kayak nembus gitu. Pas nembus, si cewek yang tadi itu tetap ngikut, cuman bedanya kalau mungkin yang awal dia ngikut dia biasa, ini tangan saya tuh diikat sama selendangnya dia, tangan sebelah kanan saya itu, terus saya dipakein kayak selendang gitu, selendangnya dia. Saya ngeliat lagi, cuman saya nggak berani ngobrol ya, takutnya kayak yang tadi saya berdoa wajahnya tiba-tiba berubah, wow, kabur. Saya coba masuk lagi, kayak semacam pendopo gitulah, pendopo gitu. Saya duduk, saya ngelihat yang namanya buyut saya ada di situ, lagi nulis pakai daun-daun gitulah. Saya mau nyapa, nggak bisa. Saya udah begini, tapi badan saya nggak mau gerak. Bingung, saya pun nggak bisa ngeluarin suara di situ, nggak bisa ngeluarin suara, cuma bisa gerak aja. Saya nggak bisa gerak, terus saya noleh lagi si kawan ini, si cewek ini tadi, selendangnya tetap makan di sini yang tadi cuma di pinggang makin naik. Aduh, gimana ini ya? Nggak bisa gimana ya udah. Saya nurutin tangan, saya perhatiin aja tuh kan, entah ngapain. Nah di sini, ternyata di balik pintu yang sebelah sini kan ada lorong, sebelah sini ada pintu. Buyut saya masuk ke sana. Pas saya masuk ke sana, kayak saya tuh ngerasa kayak ditendang. Sini saya sakit, ditendang, terus begitu saya balik lagi. Dan itu saya ngeliat tubuh saya yang lagi tidur. Tubuh saya tuh lagi tidur begini. Saya ngeliat. Terus entah kenapa pas waktu saya mau deketin tubuh saya kayak ketarik, langsung sadar. Pas sadar itu kondisi badan itu satu lemas, keringetan, muka pucat, merah, tangannya merah semuanya. Saya keluar, teman saya kan tidur di ruang tamu, saya bangunin. Kamu mimpi apa tadi? Nggak ada mimpi apa-apa. Serius kok? Nggak ada. Aku cuma mimpi ini aja, mimpi biasa lah gitu. Wah, saya bingung, saya nggak berani ceritain ya, takut teman saya itu lagi nanti. Ceritalah saya ke nenek pas nenek saya masih hidup. Gini nek, saya tadi habis dibawa ke sana gini. Yang benar, kamu tadi main ke sana ya? Iya main. Berarti nanti kamu harus ke alas baluran. Wah, ngapain? Udah main aja ke sana, nanti ada yang nyamperin gitu kan. Besoknya kita ngomong lagi sama Mas Nur, dan entah kenapa kayaknya itu memang jodoh deh. Hari itu memang jodoh, hari Minggu itu memang benar-benar jodoh.